Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita bertemu lagi pada kelas Abhidhamma hari keempat dari rencana 9 atau 10 hari kursus Abhidhamma kita. Anda semua sudah mengikuti 3 kelas, 3 hari ya. Bagaimana dengan Abhidhamma, membosankan enggak? Benar? Berarti Anda bukanlah pribadi yang membosankan. Abhidhamma? 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 Iya. Pada 3 hari yang pertama kita sudah banyak berbicara tentang ajaran-ajaran Buddha. Yang pertama, hari pertama saya sudah menguraikan manfaat untuk belajar. Jadi karena kalau Anda mengerti kitab suci Anda, Tripitaka, ya maka Anda akan bisa mendapatkan satu tuntunan, inspirasi-inspirasi pada saat Anda menemui permasalahan kehidupan Anda, karena pada hakikatnya Tripitaka itu adalah guru kita, betul? Pada saat Guru Agung kita hendak parinibbana, beliau berkata bahwa semua dhamma dan winaya yang sudah saya ajarkan inilah yang akan menjadi guru Anda. Sehingga dengan pemahaman ini menjadi sangat jelas bahwa kita sebagai umat Buddha, umat Buddhis, hendaknya memahami, mempunyai pengetahuan yang baik tentang ajaran-ajaran Guru Agung kita seperti yang tertulis di dalam Tripitaka. Nah, di dalam kursus kali ini Anda mempelajari ajaran-ajaran tersebut di dalam kitab suci kita. Di hari yang kedua saya juga sudah menguraikan bahwa ada 2 jenis kebenaran, yakni kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki inilah sebenarnya kebenaran yang harus bisa kita realisasi kalau kita ingin mencapai pencerahan. Di dalam meditasi Anda, kalau selama Anda belum bisa menembus sampai kebenaran hakiki, maka meditasi Anda masih belum mencapai kemajuan apapun. Jadi tanda-tanda bahwa Anda bisa atau sudah maju di dalam meditasi Anda bisa membongkar semua kebenaran konvensional ini, sehingga pada akhirnya Anda bisa melihat, mengalaminya secara langsung semua kebenaran-kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki ini adalah objek dari meditasi kita. Semuanya bisa dibuktikan melalui meditasi kita, bisa dilihat. Ini adalah salah satu atau satu hal yang baik di dalam ajaran Guru Agung kita, bahwa semuanya itu bisa dibuktikan. Anda tidak perlu percaya buta, percaya tanpa bisa atau tanpa membuktikannya. Kepercayaan di dalam ajaran Buddha adalah kepercayaan yang muncul setelah Anda membuktikannya sendiri. Kalau sesuatu itu sudah tidak bisa dibuktikan lagi oleh Anda sendiri, Buddha menganjurkan ya nggak usah dipercaya. Jadi semua ajaran dari Guru Agung kita mengundang kita semua untuk datang dan melihat secara langsung bahwa semuanya itu bisa dibuktikan. Pada saat Guru Agung kita berkata bahwa kebenaran hakiki itu adalah kebenaran yang muncul dari kemampuan Anda untuk membongkar semua kebenaran-kebenaran konvensional ini, maka itu pun Anda bisa melihatnya di dalam meditasi Anda. Pada saat saya mengatakan atau ajaran Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu baik itu batin maupun jasmani itu hanya muncul lenyap miliaran kali dalam satu jentikan jari, itu pun bisa Anda lihat di dalam meditasi Anda. Pada saat Anda bermeditasi, persepsi Anda tentang tubuh, tentang bangunan ini buyar. Semuanya itu hanyalah muncul tampak di dalam meditasi Anda satu kebenaran hakiki yang bergerak terus, muncul lenyap dengan satu frekuensi yang sangat cepat sekali. Jadi pada saat Anda mempelajari Abhidhamma, Anda ini mempelajari sesuatu yang nantinya kalau Anda itu ingin
atau bermeditasi, Anda akan menemuinya secara face to face, secara langsung. Jadi kursus yang akan kita adakan, yang kita adakan saat ini sangat bermanfaat sekali, karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Abhidhamma itu ibaratnya adalah sebuah peta yang akan menunjukkan Anda semua jalan menuju ke Nibbana. Baik, maka pada hari keempat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang 8 jenis kesadaran yang berakar pada keserakahan atau ketamaan, maka sebelum kita menginjak ke jenis kesadaran yang lain, saya ingin memberikan satu penjelasan yang saya ambil dari teks, ya. Jadi di situ ada, lihat, ada ketamaan, kebencian, dan delusi, betul. Kemudian masing-masing ada karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat atau sebab proksima. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, di dalam Buddhism itu ada 3 akar yang jahat, 3 akar yang tidak baik, yaitu ketamaan, kemudian kebencian, dan delusi. Ya, ini adalah 3 akar yang tidak baik: ketamaan, kebencian, dan delusi. Kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis variasi kesadaran yang muncul bersama ketamaan. Pada saat Anda menjadi seseorang yang serakah, maka pada saat itu akar ketamaan muncul, ya. Tentunya kalau Anda belajar lebih detail lagi, nanti akan tahu bahwa ketamaan tidak pernah muncul sendiri, tetapi selalu disertai oleh delusi. Nah, sifat dari ketamaan, karakteristik dari ketamaan adalah menggenggam objek. Artinya pada saat Anda, ya, atau ketamaan itu muncul di batin Anda, maka perilaku batin Anda adalah tidak mau melepaskan objek. Objek apapun digenggam. Anda ingat pada saat Anda mulai berpacaran, masa-masa awal dulu, pacarnya udah pulang, udah nggak ada di rumah, tapi begitu masuk kamar masih inget aja. Bener nggak? Ntar mau makan juga yang diinget pacarnya terus. Iya, nggak mau dilepas-lepas. Jadi objek itu, wajah dari pacar Anda itu Anda lekati terus, digenggam terus. Pacarnya udah pergi jauh juga inget terus, nggak mau dilepas-lepas. Ini adalah karakteristik dari ketamaan, kemelekatan, keserakahan. Apapun. Jadi kalau Anda, misalkan Anda berpikir tentang hal yang lain, misalkan Anda menyukai barang-barang tertentu, mobil jenis tertentu, tiap malam, siang, malam hanya keinget mobil itu aja muncul di pikiran Anda terus, maka pada saat itu ada kemelekatan, ya. Jadi ini adalah ciri atau karakteristik dari kemelekatan, yakni menggenggam objek dari batin Anda. Fungsinya adalah untuk melekatkan objek tersebut ke dalam batin Anda, ke dalam pikiran Anda, ke dalam kesadaran Anda. Yakni seperti daging melekat pada penggorengan yang panas. Anda lihat itu. Anda bayangkan kalau ada penggorengan yang panas, tidak ada minyak, kemudian Anda lempar daging, ya, ke penggorengan tersebut, apa yang terjadi? Maka akan melekat. Susah untuk dicabut lagi. Jadi fungsi dari energi batin yang disebut ketamaan adalah melekatkan, seperti daging yang melekat pada penggorengan yang panas. Manifestasi atau perwujudannya adalah keengganan untuk melepaskan objek. Nggak mau Anda dilepaskan, nggak mau. Jadi digenggam terus, ada keengganan untuk melepaskannya. Sebab terdekat adalah melihat sesuatu yang menyenangkan. Itu sangat jelas. Anda tidak akan melekati sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, berbeda dengan ketamaan, mari kita lihat kolom berikutnya, kebencian. Karakteristik dari kebencian adalah kekejaman mental Anda. Kalau Anda membenci sesuatu, entah itu seseorang ataupun suatu benda, maka pada saat itu ada perilaku batin Anda yang sifatnya kejam.
ingin menyakiti, ingin menghancurkan, ingin membuat seseorang itu tidak bahagia. Nah, ini adalah karakteristik dari energi mental yang disebut kebencian atau bahasa palinya dosa. Nah, jadi istilah dosa kita berbeda ya. Dosa kita itu bukan Anda melanggar peraturan kemudian Anda dihukum. Nah, itu dosa, bukan. Dosa di dalam agama Buddha itu artinya kebencian, kemarahan. Ya, ketakutan itu juga dosa. Kemudian fungsi dari kebencian adalah membakar sesuatu yang mensupportnya atau mendukungnya. Misalkan kebencian itu muncul pada saat Anda melihat orang yang Anda benci, maka pada saat itu mata Anda terasa panas. Kebencian itu muncul misalkan ada seseorang memaki-maki Anda, maka pada saat itu telinga Anda akan terbakar, dan seterusnya. Misalkan Anda berpikir tentang sesuatu yang membuat Anda benci, marah, mungkin pada saat itu dada Anda terasa terbakar, panas. Jadi itu adalah fungsi dari kebencian, membakar sesuatu yang mendukungnya. Manifestasi atau perwujudan dari kebencian adalah perlakuan buruk, baik itu kepada diri sendiri, Anda memperlakukan diri Anda sendiri secara buruk, menyalah-nyalahkan diri Anda sendiri, ya, memaki-maki diri Anda sendiri, ataupun juga perlakuan buruk yang Anda berikan kepada orang lain, misalkan kepada orang yang Anda benci, ya. Jadi juga perlakuan buruk terhadap objek dari pikiran Anda. Jadi pada saat Anda membenci sesuatu, maka pada saat Anda memikirkan sesuatu tersebut, maka ada perlakuan buruk. Anda ingin sesuatu itu hancur, remuk, redam. Atau kalau Anda sedang memikirkan orang yang Anda benci, Anda pun juga memperlakukan orang tersebut, meskipun itu hanya Anda perlakukan di dalam pikiran Anda dengan perlakuan-perlakuan yang buruk, mengharapkan orang itu celaka dan seterusnya. Sebab terdekat dari kebencian adalah 9 alasan kemunculan kebencian. 9 alasan kemunculan kebencian itu antara lain, kalau Anda berpikir bahwa orang itu mau menyakiti Anda, maka kebencian itu muncul. Kalau Anda juga menganggap orang tersebut sedang menyakiti saya, maka kebencian itu akan muncul. Atau kalau kita berpikiran orang itu sudah pernah menyakiti saya, maka kebencian itu akan muncul. Atau orang itu menyakiti teman saya, sahabat saya, kebencian bisa muncul. Atau orang itu sudah pernah menyakiti sahabat saya, maka kebencian akan muncul. Atau orang tersebut akan menyakiti sahabat saya, maka kebencian itu bisa muncul. Jadi itu kira-kira alasan-alasan kemunculan kebencian yang diberikan di dalam teks kita. Kemudian delusi atau moha, kalau ketamaan tadi adalah loba. Ketamaan adalah loba, kebencian apa? Delusi. Wah, bener dah, pinter. Percaya dah. Umat Lampung jago-jago. Karakteristik dari delusi atau moha adalah kebutaan mental, kebutaan dari batin Anda, sehingga Anda itu tidak mengetahui, lupa bahwa segala sesuatu itu di alam semesta itu hanyalah anicca, dukkha, anatta. Apa itu? Anicca apa? Tidak kekal. Dukkha penderitaan. Anatta tanpa inti yang sejati. Jago. Ya, kebutaan mental. Jadi mental kita buta. Kita lupa bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Pada saat Anda menderita, Anda berpikir, aduh penderitaan ini kok ya enggak pergi-pergi, padahal menurut kata Buddha sebenarnya segala sesuatu ini tidak kekal. Tapi kok penderitaan saya ini kayaknya kekal. Iya benar, Buddha benar kok kalau pada waktu berkata bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidak kekal, tetapi kecuali yang satu ini. Jadi itu karena kebutaan mental. Kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya itu tidak kekal, tetapi kita menggenggamnya lagi. Jadi delusi dan ketamaan bekerja sama, digenggam lagi, nggak dilepas-lepas. Fungsi dari delusi adalah non penetrasi, tidak mampu menembus atau menyembunyikan sifat asli dari objek. Sifat asli dari objek itu muncul lenyap, tetapi karena adanya moha atau delusi, maka sifat itu disembunyikan. Seperti seseorang yang
mempunyai penyakit katarak di dalam matanya, mata katarak begitu ya, dia tidak bisa melihat objeknya dengan jelas. Demikian pula karena ada moha atau delusi, maka kita tidak bisa melihat fenomena dengan jelas. Manifestasi atau perwujudannya adalah ketiadaan pemahaman benar atau sebagai kegelapan mental. Jadi terwujud di dalam aktivitas kita sebagai satu kegelapan mental. Sebab terdekat dari delusi adalah perhatian yang tidak bijaksana. Perhatian yang tidak bijaksana itu artinya apa? Tidak ada perhatian penuh di situ. Anda menggenggam di situ, berpikiran bahwa segala sesuatu, ini bahagia, semoga aku bahagia terus menerus, semoga aku pengen memiliki ini terus, jangan pernah ini lepas dari kehidupanku. Yang demikian ini adalah perwujudan dari perhatian yang tidak bijaksana. Mari kita lanjutkan. Kata dosa mencakup segala tingkatan pemikiran antipati, dari kemarahan yang membabi buta hingga ke ketergantungan mental yang sangat halus. Jadi Anda lihat kata dosa di dalam agama Buddha itu berbeda dengan kata dosa di tradisi-tradisi yang lain. Dosa di sini ini mencakup satu perilaku mental pada saat Anda menghantam objek dari pikiran Anda, apapun. Kalau Anda membenci seseorang atau membenci sesuatu, maka pada saat itu dosa muncul di dalam batin Anda. Dosa itu mencakup segala bentuk kemarahan, kebencian. Kalau Anda depresi, ketakutan, ini semua tercakup di dalam kata berbahasa Pali dosa. Ketakutan pun juga begitu. Kemudian juga nanti ada variasi-variasinya yang termasuk di kelompok dosa itu, misalkan kecemburuan. Meskipun ini adalah energi mental yang lain, tetapi ini masuk di dalam kelompok dosa. Kemudian kekikiran, itu energi mental yang lain juga berbeda, tapi masuk di dalam kelompok dosa. Kemudian penyesalan, ini juga masuk di dalam kelompok dosa. Jadi sekali lagi istilah dosa di dalam agama kita berbeda ya dengan istilah dosa dari tradisi-tradisi yang lain. Nah, karakteristik dari dosa itu kira-kira pada saat batin Anda ya itu menolak objek pada saat ini, sekarang ini ya, apa yang ada di hadapan Anda, dan Anda menolak objek tersebut dengan perasaan antipati, maka pada saat itu dosa muncul. Misalkan Anda saat ini mungkin sedang duduk ya, kemudian Anda berpikir di sebelah Anda ini adalah seseorang yang mungkin bergerak terus atau apa, Anda merasa tidak nyaman, ada penolakan batin dari Anda terhadap situasi sekeliling Anda, maka pada saat itu dosa muncul. Berbeda dengan loba atau ketamaan yang menggenggam objek, objeknya ditarik, melekat ya. Dosa ini menolak objek. Jadi seperti sekali lagi yang sudah saya jelaskan, dosa itu tidak hanya mencakup kebencian, tapi juga kemarahan, kesedihan pun juga itu termasuk di dalam dosa. Depresi, ini adalah semua dosa. Pada saat misalkan anggota keluarga Anda, maaf, ada yang sakit keras, maka kesedihan muncul pada batin Anda, maka pada saat itu dosa sedang bekerja di dalam batin Anda. Atau misalkan anggota keluarga ada yang meninggal dunia, kemudian kita menangis, maka pada saat itu dosa muncul. Ini adalah energi batin yang tidak baik. Saya sudah melakukan perjalanan belajar dan berlatih di Thailand, di India, di Myanmar. Paling tidak selama saya di Thailand dan di Myanmar, saya sudah menyaksikan ya, pada saat ada orang yang meninggal gitu ya, tidak pernah sekalipun saya melihat anggota keluarga dari almarhum menangis. Sungguh luar biasa sekali. Tidak ada.
Mereka bisa menerima dengan penuh ketenangan. Bahkan sering-sering anggota keluarganya bermeditasi di sekeliling jenazah almarhum. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang menangis. Rupanya menangis bukanlah budaya orang-orang di negara Buddhis. Mereka memahami Dharma. Kalau Anda menangis, maka pada saat itu batin Anda berada di dalam satu kualitas yang tidak baik. Dosa muncul. Nah, berbicara tentang orang meninggal atau orang sakit, saya ini punya pengalaman yang jadi selalu saya ingat-ingat kalau ada umat kita yang sakit, kemudian minta saya untuk membaca parita, Bante tolong datang ke rumah sakit ya, ada anggota keluarga kami yang sakit, tolong dibacain parita. Itu selalu aja saya ingat, enggak lebih dari 4 hari orang tersebut meninggal. Lah pernah itu waktu saya masih ada di Myanmar gitu ya. Salah satu guru abhidhamma saya, seorang seale, seorang nan ya, samaneri, itu kira-kira hampir sama, dasa silamata. Mamanya sakit. Kemudian guru abhidhamma saya ini meminta saya untuk datang ke rumah sakit karena mamanya ingin meminta saya untuk berdoa, baca parita sekaligus memberikan dhammadesana. Saya katakan pada guru saya itu, Seale, seingat saya ya, saya ini termasuk biku yang tidak pandai berdoa. Karena setiap kali ada orang sakit, saya datang ke rumah sakit, saya bacakan parita, itu saya ingat-ingat selalu nggak lebih dari 4 hari. Saya nggak tahu, mungkin saya itu baca paritanya salah atau apa. Jadi padahal saya bermaksud untuk meminta semoga sembuh gitu ya, panjang umur, tapi mungkin yang saya baca artinya pendek umur atau jadi begitu. Tetapi guru saya ini, guru abhidhamma saya ini tetap nekat. Enggak apa-apa Bante, enggak. Udah karena mama seneng pengen ketemu gitu. Ya udah, saya datang. Bener, hari ketiga dia datang lagi ke Kuti, Bante. Mama saya meninggal dunia. Saya hanya mikir nih, ya bener ini. Nah waktu di Singapura juga kejadian berkali-kali. Ada 3-4 kali kejadian seperti itu. Selalu, jadi ada orang sakit keras ke rumah sakit, saya diminta untuk datang ke rumah sakit, baca parita, enggak lebih dari 4 hari. Nah sampai salah satu kapia, saya punya kapia di Singapura itu ya, yang sering membantu saya ke sana kemari, itu pada suatu saat kakak perempuannya sakit keras, ada di rumah sakit, itu berbulan-bulan tidak pernah sekalipun dia minta saya untuk baca. Mungkin dia takut. Karena dia tahu dia akan denger ya, sering mengikuti saya ceramah ke sana kemari, jadi dia tahu itu. Nah kakaknya itu berbulan-bulan nggak pernah ngomong aja, enggak loh dia itu. Ngomong sama saya bahwa kakaknya ada di rumah sakit, enggak, dia takut kalau saya, ya udah saya doain aja. Jadi mungkin saya ini adalah Bante yang nggak pinter berdoa. Nah, samaneri yang saya ajak kemari, sayang sekali dia kena tipes sekarang. Ada 2 samaneri yang saya ceritakan. Nanti bulan depan mau saya kirim ke Sri Lanka untuk belajar S2 di Buddhism di Sri Lanka itu. Samaneri yang saat ini sedang kena tipes, ada di rumah sakit mungkin ya, masih ya. Sudah pulang. Itu pernah. Dia waktu kenal pertama kali sama saya 4 tahun yang lalu, itu saya masih di Singapura. Dia SMS saya. Dia itu awal-awal menjadi samaneri karena anak ini, mami mungkin ya, takut untuk pergi keluar kota, naik bis, itu takut. Nah, pada satu hari dia dari Ampel, Boyolali mau pergi ke Semarang.
pagi-pagi jam 7 pagi setelah sarapan makan pagi, dia mau pergi ke Semarang, minta doa saya. Bante tolong doain ya Bante, saya mau ke Semarang, semoga perjalanan saya selamat gitu. Nah dari universitas tempat dia belajar menuju ke tempat pemberhentian bis, dia diantar sama mahasiswa naik sepeda motor gitu. Nah dia SMS saya, Bante doain saya ya. Iya deh saya doain. Tahu nggak? Setelah dia naik motor itu keluar dari universitas jatuh loh. Nah setelah itu dia SMS lagi, Bante itu bener doanya memang nggak manjur sama sekali gitu. Lecet-lecet gitu. Saya bilang kan kamu tahu kalau saya nggak pintar berdoa. Lah kamu juga yang minta gitu. Nah, sampai sejak saat itu sampai sekarang gitu ya nggak pernah minta saya berdoa. Ini dia sedang sakit tipes gitu, saya bercanda sama dia, kamu pengen saya berdoa apa? Enggak. Nah, kejadian di Singapura ada satu yang aneh begini. Maksudnya apa? Ini luar apa? Seharusnya tidak dilakukan. Jadi mungkin sepasang suami istri ini udah mendengar saya begitu ya, bahwa kalau saya berdoa nggak lebih dari 4 hari. Nah, papahnya itu sakit keras di rumah sakit. Kemudian suami istri ini datang ke wihara tempat saya tinggal mencari saya, minta saya untuk berdoa. Ya, saya itu sebenarnya nggak punya loh maksud 4 hari lewat, 4 hari nggak punya. Saya pengennya ya udah bahagia aja dah. Ya, pokoknya apapun yang ini bahagia. Nah, si suami istri ini datang kepada saya minta saya berdoa, bener hari ketiga lewat. Hari ketiga pagi itu lewat gitu melanjutkan perjalanan, siang dia datang ke wihara lagi. Meminta saya untuk sembahyang lagi sambil memberitahu bahwa papanya udah lewat ya, udah meninggal dunia, kemudian minta saya nanti malam sembahyang lagi. Nah, pada saat anaknya si suami, jadi itu papanya si suami, itu ke kamar kecil, istrinya itu anjali sama saya, wah Bante, you have done a great job. Artinya, wah Bante kira-kira hebat loh Bante, bener hebat loh Bante. Ternyata gitu ya, si istri ini memang benar supaya cepat-cepat papa mertuanya ini melanjutkan perjalanan. Lah saya bilang, kamu nggak boleh begitu loh. Ini sama saja nanti membunuh loh, karma ini karma membunuh, nggak baik loh. Jadi kalau orang ada anggota keluarga kita ke rumah sakit berbulan-bulan, memang saya tahu itu mungkin akan memberatkan anggota keluarga ya untuk membiayai biaya rumah sakitnya, tetapi sama sekali jangan pernah menghendaki hal yang demikian itu terjadi, karena itu bisa saja nanti Anda akan terjebak atau berbuat karma membunuh. Nah ini terjadi di Jakarta. Di Jakarta waktu di Ekayana saya berceramah, saya memberikan informasi yang begini. Kira-kira beberapa hari kemudian ada salah satu peserta menelpon saya, Bante, ini maaf Bante, om saya ini udah kena koma gitu ya, udah berapa bulan gitu, beberapa bulan saya lupa gitu. Dia minta saya untuk datang untuk berdoa. Terus ditambahin lagi, kan kemarin Bante di kelas bilang nggak lebih dari 4 hari kan. Lah orang itu bisa begitu loh. Saya bilang enggak, saya enggak akan berangkat, enggak mau berangkat kalau yang begini ini. Jadi kita harus hati-hati ya membaca pikiran kita, apa motivasi kita untuk berbuat. Jangan sampai kita melakukan karma-karma buruk. Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita baca kesadaran yang berakar pada kebencian itu ada berapa? 2. Ya, yang pertama kita baca sama-sama, disertai ketidaksenangan terkait antipati tanpa bujukan. Yang kedua, disertai ketidaksenangan terkait antipati dengan bujukan. Jadi ada 3 faktor pembeda. Yang pertama itu disertai ketidaksenangan itu merujuk pada perasaan yang muncul. Jadi pada saat dosa itu muncul, maka perasaan Anda tidak senang.
nggak senang sama apapun, nggak senang sama orang-orang tertentu, nggak senang sama misalkan benda-benda tertentu, nggak senang sama situasi-situasi tertentu. Pada saat muncul perasaan yang tidak senang di hati Anda, maka ingat, ini adalah kesadaran yang berakar pada kebencian, nggak baik ini. Pada saat itu akan muncul juga perilaku mental Anda yang sifatnya antipati, nggak suka. Nah, jadi sekarang Anda makin mengenal diri Anda sendiri kan? Kalau muncul gejala-gejala batin yang demikian, perasaan-perasaan yang tidak senang, ada rasa-rasa atau perilaku batin yang sifatnya antipati terhadap apapun, maka pada saat itu kesadaran yang berakar pada dosa sedang muncul. Tanpa bujukan itu artinya Anda tidak menyukainya secara spontan. Begitu sesuatu itu datang Anda langsung nggak suka. Dengan bujukan itu artinya tidak spontan. Artinya mungkin setelah Anda berpikir, menimbang-nimbang, kemudian muncul perasaan tidak suka. Atau mungkin sebenarnya Anda tidak ada perasaan apapun membenci terhadap orang tertentu, tidak ada kebencian, tetapi pada saat teman Anda menceritakan kejelekan orang tersebut, maka pada saat itu langsung kebencian itu muncul pada batin Anda. Nah, pada saat itu yang muncul adalah jenis kesadaran yang dengan bujukan. Jadi dengan bujukan itu reaksi Anda terjadi tidak dengan spontan. Bisa tidak dengan spontan, itu bisa muncul dari diri Anda sendiri. Anda berpikir-pikir, menimbang-nimbang, oh iya ya begitu, ya udah dia memang orangnya jahat, akhirnya kebencian muncul. Kalau tanpa bujukan itu munculnya spontan, tanpa berpikir langsung Anda membenci. Kan sering Anda begitu kan, melihat orang sebelumnya belum kenal ini, orang ini nggak pernah ketemu sama sekali, belum pernah ngobrol, tetapi begitu Anda lihat orang itu dengan gaya berjalan yang tertentu, Anda kebencian itu muncul, betul? Atau mungkin kalau orang itu meskipun Anda belum kenal datang kepada Anda, kemudian menanyakan tentang alamat, kemudian gaya bicara orang tersebut memunculkan kebencian. Kan sering Anda mengalami begitu kan di dalam kehidupan ini. Nah, yang demikian ini maka pada saat itu jenis kesadaran yang tanpa bujukan sedang muncul. Nah, ini salah satu manfaat belajar Abhidhamma, karena Anda sekarang akan makin tahu isi batin Anda, isi pikiran Anda. Mari kita lihat selanjutnya. Dua jenis kesadaran berikutnya adalah kesadaran yang berakar pada delusi. Delusi itu bahasa palinya apa? Moha. Ada dua jenis kesadaran. Yang pertama adalah jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan netral terkait dengan keraguan-raguan. Yang kedua adalah kesadaran yang disertai dengan perasaan netral atau equanimitas terkait dengan kegelisahan. Semua dua jenis kesadaran yang berakar pada delusi ini sifatnya sangat lemah, sehingga perasaan yang muncul selalu netral, tidak sekuat jenis kesadaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni kesadaran yang berakar pada ketamaan dan kesadaran yang berakar pada kebencian. Kesadaran yang berakar pada delusi selalu disertai dengan perasaan netral atau equanimitas. Terkait dengan keraguan-raguan itu artinya terkait dengan keraguan-raguan Anda seperti berada di persimpangan jalan, tidak bisa memutuskan harus kemana, mau mengambil langkah yang ini atau langkah yang satunya lagi. Satu perilaku mental di mana Anda berada di dalam situasi yang tidak bisa memutuskan langkah apa yang harus Anda ambil. Keraguan-raguan ini juga bisa mencakup keraguan-raguan terhadap Buddha. Apakah benar sih Buddha itu tercerahkan, mengalami penerangan sempurna? Atau keraguan-raguan terhadap Dhamma. Apakah benar sih Dhamma itu ajaran Buddha? Atau Dhamma itu bisa membawa saya ke pencerahan? Atau keraguan-raguan terhadap Sangha? Atau keraguan-raguan terhadap teknik meditasi Anda? Apakah benar sih teknik meditasi yang saya praktekkan selama ini bisa membawa saya ke nibbana? Keraguan-raguan adalah satu kualitas batin yang sangat merusak di dalam latihan Anda.
pada saat Anda sedang berlatih, keraguan-raguan itu muncul, maka pada saat itu energi batin Anda yang keraguan-raguan ini akan bisa menghancurkan seluruh latihan Anda. Saya mengalaminya dengan pengalaman saya sendiri pada waktu saya berlatih meditasi dengan guru saya. Setelah bermeditasi Vipassana selama 10 bulan penuh, guru saya itu luar biasa, cukup terkenal di Myanmar. Nah, pada saat itu saya merasa guru saya juga mengatakan bahwa saya juga kemajuannya cukup bagus. Saya pun juga memahaminya bahwa meditasi saya mengalami cukup kemajuan. Tetapi pada saat itu setelah 10 bulan lebih, tiba-tiba muncul keraguan-raguan. Benar nggak sih meditasi yang saya praktekkan ini bisa membawa saya ke nibbana? Kenapa gampang sekali? Nah, sejak keraguan-raguan itu muncul, meditasi saya hancur, nggak bisa maju-maju lagi. Sampai akhirnya guru saya memberikan waktu saya 2 minggu atau apa untuk liburan. Ya udah, kamu nggak usah meditasi dulu dah, kamu pergi aja keluar kota dulu, sana jalan-jalan. Saya dibebaskan oleh guru saya. Jadi itu benar-benar merusak, dan itu berbulan-bulan saya nggak bisa bermeditasi lagi karena keraguan-raguan itu. Saya ragu, teknik saya ini benar nggak sih? Kalau benar, kenapa menurut saya kok mudah sekali? Jadi ini energi batin yang sangat merusak. Faktanya juga keraguan-raguan itu adalah termasuk satu dari niwarana, penghalang batin Anda untuk mencapai konsentrasi yang bagus. Ya. Nah, itu adalah keraguan-raguan. Kemudian jenis kesadaran yang berakar pada delusi yang kedua adalah yang disertai dengan perasaan netral terkait dengan kegelisahan. Kegelisahan itu apa sih? Kegelisahan itu pada saat batin Anda tidak bisa terfokus kepada objeknya. Jadi kegelisahan itu muncul dari kata Pali uddaca. Ud itu kira-kira di atas, daca itu bergoyang. Jadi seolah-olah batin Anda hanya bergoyang-goyang di atas objeknya, nggak bisa menangkap objeknya dengan pasti, hanya bergoyang-goyang di atas, kabur. Lari ke sana kemari, itulah kegelisahan. Ya. Jadi sekali lagi, ada berapa jenis kesadaran yang berakar pada kebencian? Ada berapa jenis kesadaran yang berakar pada delusi? Nah, kita sudah mempelajari berapa jenis kesadaran? 3. Mama. Kira-kira Anda keberatan nggak kalau saya jawab sendiri pertanyaan ini? Tidak? Boleh? Wah, terima kasih. Umat Lampung memang benar-benar baik hati. Saya akan jawab pertanyaan saya sendiri. Kita sudah mempelajari 12 jenis kesadaran. Ke-12 jenis kesadaran tersebut adalah 12 jenis kesadaran yang tidak berguna. Pada saat Anda melakukan karma-karma buruk, Anda melakukannya dengan 12 jenis kesadaran itu, salah satunya dari 12 jenis kesadaran tersebut. Sekarang Anda memahami paling tidak ada 12 variasi dari kesadaran Anda yang selama ini mungkin Anda tidak sadar. Anda menganggap itu adalah kesadaran yang baik, tapi sebenarnya tidak. Nah, ini adalah agama kita, ajaran Buddha. Sangat luar biasa, betul? Abhidhamma? Luar biasa. Karena di dalam ajaran Buddha, semua itu dikupas dengan sangat detail. Oleh karena itu, Abhidhamma itu dikatakan sebagai psychology of Buddhism. Ilmu jiwa dari agama Buddha, ilmu jiwa yang tanpa jiwa. Kalau bahasa Inggrisnya itu di luar negeri kan biasanya Abhidhamma itu satu psychology without psyche. Psyche itu jiwa, ya. Jadi ilmu jiwa yang tanpa jiwa. Karena kita kan nggak percaya adanya jiwa kan. Semuanya hanya muncul lenyap sebagai satu reaksi atau proses alamiah pada saat objek bertemu dengan indranya. Anda masih ingat perumpamaan tentang korek api? Itu adalah perumpamaan Anda bisa membayangkan bagaimana sebenarnya kesadaran itu muncul. Ini adalah ajaran Buddha, sangat luar biasa sekali.
Ajaran Buddha adalah ajaran yang ingin membebaskan kita semua, ingin bertujuan untuk membebaskan Anda semua supaya Anda bisa keluar dari lingkaran sangsara. Sebagai umat Buddha, kita tidak hanya beraspirasi untuk masuk ke dalam surga. Oh, semoga setelah ini saya masuk surga. Enggak. Maka Anda lihat, setiap habis selesai kelas, saya selalu menuntun Anda untuk mengucapkan aspirasi Anda. Apa aspirasinya? Semoga ini bisa mendukung saya ke nibbana. Enggak surga. Surga ini terlalu gampang. Nah, saya ini enggak pernah dulu sebelum saya itu berlatih dengan tekun gitu, belajar dengan baik, saya itu selalu pikiran saya dipenuhi, aduh mudah-mudahan saya nanti masuk surga, mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi sejak saya belajar dan berlatih sampai sekarang nggak pernah kebayang-bayang yang demikian. Bahkan ada satu cerita, kalau Anda ingin masuk surga, kalau aspirasi tujuan Anda di dalam kehidupan ini hanya untuk ingin masuk ke dalam surga, maka menjadi umat Buddhis adalah yang paling sulit untuk bisa masuk ke surga. Beberapa contoh untuk kesadaran yang berakar pada kebencian dan delusi. Yang pertama, seorang ibu mencemaskan masa depan putrinya. Nah, kesadaran apa yang muncul pada saat itu? Apa? Delusi. Pada saat Anda mencemaskan putri Anda, perasaan apa yang muncul? Netral atau perasaan menyenangkan? Perasaannya yang muncul apa? Tidak menyenangkan. Betul? Maka kesadaran mana yang muncul pada saat itu? Disertai dengan perasaan tidak menyenangkan, terkait antipati, ya. Kemudian dengan bujukan atau tidak? Tanpa bujukan, spontan, ya. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan ayahnya, seorang anak menjadi sedih karena ditipu temannya. Kesadaran apa yang muncul pada anak tersebut? Perasaan yang muncul apa? Ya, berakar pada kebencian. Kesadaran yang satu atau yang kedua? Perasaan yang muncul apa? Tidak senang, ketidaksenangan terkait dengan antipati. Kemudian dengan bujukan atau tanpa bujukan? Dengan bujukan, karena kebencian itu muncul, kesedihan itu muncul setelah mendengar penjelasan ayahnya. Maka Anda harus hati-hati pada saat Anda memberikan informasi kepada anak Anda atau kepada sahabat Anda harus melihat situasinya dengan baik dan benar. Kalau kira-kira setelah Anda mengatakan sesuatu hanya akan membuat lawan bicara Anda sedih, maka Anda seharusnya menahan diri atau tetap Anda katakan? Tahan diri. Jangan Anda membuat orang lain sedih. Jangan Anda melempar sampah-sampah kepada orang lain. Ya, ini Abhidhamma. Kemudian yang berikutnya, seseorang meragukan kebenaran hukum karma. Kesadaran apa yang muncul? Perasaan yang muncul apa? Perasaannya apa? Netral atau equanimitas. Kemudian terkait dengan keraguan yang jadi ini adalah kira-kira penjelasan tentang 12 jenis kesadaran yang tidak berguna. Ya, jadi Anda makin mengenal sekarang siapa diri Anda. Paling tidak sekarang ada 12 jenis kesadaran yang mungkin sebelumnya Anda tidak mengenalnya, atau Anda keliru mengartikannya sebagai kesadaran yang baik-baik saja, tidak ada masalah untuk memunculkannya, tetapi sekarang Anda tahu bahwa itu adalah tidak baik. Jadi kalau Anda mengerti bahwa satu dari 12 jenis kesadaran itu sedang muncul, maka Anda harus segera untuk menekannya supaya kesadaran itu tidak muncul. Jadi di dalam ajaran kita, setiap fenomena, setiap apapun itu ada kondisi-kondisinya. Semua itu terjadi menurut hukum sebab akibat. Kalau ada sebab maka ada akibat. Kalau ada kondisi-kondisi maka akan muncul situasi atau fenomena-fenomena tertentu.
Maka di sini seperti Anda lihat, kondisi-kondisi untuk kemunculan kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita. Satu, kalau Anda mendapatkan objek yang menyenangkan, maka perasaan sukacita itu muncul, betul? Nah, ini sebenarnya sangat bagus untuk ilmu kejiwaan, ilmu psikologian. Nah, kalau Anda sedang sedih, ya, meskipun ini bukan teknik yang baik, maka Anda bisa mengalihkan objek dari kesadaran Anda. Anda sedih memikirkan problem-problem rumah tangga misalkan. Maka Anda bisa mengalihkan pikiran Anda dengan mengambil objek yang bagus, yang menyenangkan. Maka pada saat itu akan muncul perasaan sukacita, kesedihan itu akan tertekan. Sekali lagi saya katakan, meskipun ini bukan cara yang bagus, tetapi paling tidak itu bisa menyembuhkan Anda. Seperti Panadol, obat sakit kepala. Anda sakit kepala, Anda minum Panadol, sakit kepalanya hilang. Tetapi sebenarnya sumber dari sakit kepala itu tidak tercabut, benar? Dia hanya untuk sesaat saja menghilangkan rasa sakit Anda. Nah, ini pun juga bisa Anda pergunakan. Kalau Anda sedang sedih, maka gantilah objek dari pikiran Anda, maka pada saat itu akan muncul perasaan sukacita. Kondisi untuk kemunculan kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita yang kedua adalah bertumimba lahir dengan kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita. Itu artinya pada saat pertama kali Anda lahir ke alam manusia atau ke alam manapun, kesadaran yang pertama yang muncul di dalam kehidupan Anda itu disertai dengan perasaan sukacita. Maka pada saat itu Anda akan menjadi seorang pribadi yang penuh sukacita, banyak ketawanya dibanding cemberutnya. Ada kan orang yang banyak cemberutnya dibanding ketawanya? Ada kan? Nah, ada juga orang yang sangat tenang begitu ya, susah untuk ketawa, tenang, damai. Ada kan? Itu karena jenis kesadarannya mungkin kesadaran pertama yang membuat dia terlahir di alam manusia waktu itu disertai dengan perasaan ekuanimitas atau perasaan netral. Ya, itu salah satu aja kondisinya. Nah, Anda termasuk yang mana ini? Banyak ketawanya atau netral? Netral ya? Terutama kalau ketemu sama istri Anda atau pasangan Anda. Yang ketiga kondisinya adalah berkepribadian dangkal. Itu artinya tidak berpikir secara mendalam itu. Maka biasanya orang akan banyak ketawanya. Nah, saya ini termasuk orang yang banyak ketawanya. Berarti saya nggak suka berpikir secara mendalam. Mungkin nggak benar karena saya suka berpikir secara dalam juga. Berikutnya, kondisi untuk kemunculan kesadaran yang disertai dengan perasaan ekuanimitas. Satu, objeknya harus netral ya. Kedua, kemungkinan yang kedua bertumimba lahir dengan disertai perasaan ekuanimitas. Kemungkinan yang ketiga itu terbiasa berpikir secara serius atau mendalam. Berikutnya, kondisi untuk mempunyai pandangan salah. Sering kan orang itu dalam hidupnya selalu saja mempunyai pandangan-pandangan yang keliru. Ini disebabkan antara lain, yang pertama, mempunyai pandangan keliru di beberapa kehidupan lampau. Jadi udah bertumpuk-tumpuk pandangan kelirunya sejak kehidupan yang lampau kebawa sampai sekarang, sehingga sekarang pun dia masih mempunyai pandangan salah, pandangan keliru. Atau juga bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana atau orang yang mempunyai pandangan salah, maka pada saat itu sering kali kesadaran yang disertai atau terkait dengan pandangan salah akan muncul. Kondisi-kondisi untuk kebiasaan kesadaran yang tanpa bujukan, artinya spontan. Anda sering melakukan sesuatu dengan cara spontan, berdana spontan, membantu orang spontan, gitu kan? Memarahi orang spontan. Kondisi-kondisinya itu adalah pertama, kok jadi begini? Ini spontan, ya benar. Yang pertama masih bisa dibaca ya. Bertumimba lahir dengan kesadaran yang tanpa bujukan. Jadi kesadaran pertama Anda itu adalah yang tanpa bujukan. Kemudian sehat secara jasmani. Kalau jasmani Anda sehat, Anda akan cenderung melakukan sesuatu itu tanpa harus disuruh-suruh. Betul? Ya, Anda bisa melakukan apapun secara spontan kalau jasmani sehat. Kalau Anda sakit, maka Anda juga akan agak malas melakukan sesuatu, membutuhkan orang lain untuk menyuruh-nyuruh Anda. Kemudian yang ketiga itu tidak terganggu cuaca panas atau dingin. Jadi kalau Anda merasa nyaman dengan cuacanya, hawanya, maka Anda cenderung menjadi lebih energetik, lebih mau melakukan apapun atas kemauan Anda sendiri tanpa bujukan, spontan ya.
kemudian makanan dan iklim yang cocok, kemudian kondisi untuk kesadaran yang disertai perasaan ketidaksenangan dan terkait antipati, yakni dosa ya. 1. Objeknya tidak menyenangkan. 2. Mempunyai 1 atau lebih sebab munculnya perasaan tidak suka tersebut. Yang ketiga adalah kemarahan tanpa sebab. Kemarahan tanpa sebab itu apa sih? Itu sebenarnya kecenderungan mental Anda yang tidak sehat. Misalkan Anda keluar wihara, tiba-tiba Anda berjalan, kaki Anda itu menghantam batu besar, sakit gitu. Anda memaki-maki batu tersebut. Kenapa sih kamu di sini batu ini? Ini kemarahan tanpa sebab. Batu salahnya apa? Wong dari dulu juga di situ, Anda sendiri yang mengantuk. Kaki Anda mengantuk ininya. Tamatlah sudah. Baik, jadi kita cukupkan kelas kita malam hari ini. Silahkan Anda melanjutkannya dengan coffee break. Terima kasih sudah mendengarkan. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Herli. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kemarin diterangkan tentang kita tidak mengenal roh yang kekal. Yang ingin saya tanyakan, saat meninggal, apa yang meninggalkan tubuh kita ini? Saat meninggal dunia, itu apa yang meninggalkan tubuh kita? Kemudian berbentuk apa? Kemudian apakah kesadaran bisa lenyap atau musnah? Itu yang pertama, Bante. Yang kedua, bagaimana cara kita memperlakukan orang yang meninggal? Apakah dengan kita memanggil kelompok doa, kemudian kita melakukan serangkaian upacara seperti membakar rumah dan sebagainya, maksudnya rumah-rumahan ya Bante, yang biasa dilakukan oleh umat tradisi. Nah itu apakah pandangan itu benar? Kalau benar ya tidak usah dijelaskan lagi ya, tetap kita jalankan seperti itu. Tapi kalau kurang benar, tolong Bante beri kami petunjuk bagaimana cara memperlakukan itu sebaiknya dan menurut Buddhis. Karena dengan tradisi-tradisi yang kita pegang kuat itu banyak memberi pandangan dari tetangga-tetangga kita itu bahwa menyatakan agama Buddha itu ruwet, agama Buddha itu tidak masuk akal. Terima kasih Bante. Baik. Yang pertama adalah fenomena meninggal. Jadi pada saat makhluk itu meninggal dunia, maka apa yang meninggalkan tubuh, dalam bentuk apa, kemudian apakah itu bisa musnah atau tidak. Pertama-tama yang harus saya jelaskan bahwa suatu makhluk dikatakan meninggal itu kalau satu, karmanya sudah habis, ya. Karma yang membuat kita terlahir di alam manusia ini sudah habis, atau juga batas usia kita sudah habis, kemudian juga atau ada karma-karma lain yang memotong kehidupan kita. Meninggal dunia di alam manusia ini semata-mata adalah bahwa proses dari jasmani ini berhenti, tetapi proses dari batin itu tidak berhenti. Pada saat jasmani ini sudah tidak bisa berfungsi lagi, maka batin ini akan melanjutkan arusnya untuk mencari jasmani yang baru. Jadi itu hanyalah sebagai satu energi kesadaran, seperti kesadaran Anda saat ini, itu kan tidak pernah berhenti itu. Muncul lenyap terus, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Hari ini, detik ini berpikir memikirkan anak Anda, belum sempat memikirkan anak Anda secara maksimal, udah berganti lagi memikirkan suami. Belum sempat suami selesai mikir tokonya bagaimana, toko belum selesai nanti mikir wihara. Begitu terus kan? Ini arus energi. Jadi batin Anda itu adalah sebentuk energi yang terus-menerus muncul lenyap, muncul lenyap. Tentu saja di alam manusia kemunculan dari batin Anda itu, kita ini
didukung oleh jasmani ini. Kalau jasmani ininya sudah tidak bisa mendukung lagi, arus kesadarannya ini akan terus berlangsung. Dia akan mencari lagi jasmani-jasmani yang baru sesuai dengan karmanya. Nah, jadi demikian meninggal menurut ajaran Buddha. Kemudian di dalam bentuk apa? Energi pikiran itu di dalam satu bentuk, saya sering mengatakannya sebagai satu energi. Energi itu kan tidak bisa dimusnahkan, ya. Yang bisa hanya dikonversi saja, nggak akan pernah musnah. Energi batin ini pun juga nggak akan pernah berhenti musnah, nggak akan. Kan hukum kekekalan energi mengatakan demikian kan ilmuwan, dan itu cocok sekali dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. Energi ini hanya akan bisa bertransformasi. Saat ini Anda terlahir sebagai manusia, nanti mungkin terlahir di alam surga, nanti lagi mungkin terlahir di alam Brahma, bertransformasi terus, tapi tidak akan pernah musnah. Kemudian yang kedua, tentang orang meninggal itu sebaiknya apa yang harus dilakukan. Kalau menurut ajaran Buddha yang harus dilakukan adalah segeralah Anda berbuat satu kebajikan, kemudian adakanlah satu pelimpahan jasa untuk orang yang sudah meninggal tersebut, atau diadakan pelimpahan jasa untuk semua makhluk. Jadi itu yang Anda harus lakukan. Segera lakukan kebajikan, kemudian adakan pelimpahan jasa. Kalau di negara-negara Buddhis, biasanya anggota keluarga yang ditinggalkan akan menemui sangga. Mereka berdana makanan, berdana jubah, berdana obat-obatan, dan berdana, kalau yang mampu mungkin berdana untuk pembangunan kuti, ya. Kemudian diadakan pelimpahan jasa. Buddha mengatakan bahwa apa yang Anda persembahkan itu akan sampai ke tujuan. Seandainya saja almarhum itu terlahir di alam-alam yang memang membutuhkan jasa-jasa kebajikan Anda. Dikatakan oleh Buddha, kalau Anda berbuat kebajikan dengan berdana makanan, kemudian Anda adakan pelimpahan jasa untuk almarhum. Seandainya almarhum itu terlahir di alam-alam tertentu, alam hantu kelaparan yang membutuhkan kebajikan orang lain, maka almarhum akan menerima makanan pada saat itu juga. Kalau Anda berdana minuman, almarhum akan menerima minuman pada saat itu juga. Kalau Anda berdana rumah-rumahan dari kertas, maka almarhum pada saat itu juga akan menerima rumah-rumahan dari kertas. Anda berdana mobil-mobilan dari kertas, pada saat itu juga almarhum akan mendapatkan mobil-mobilan dari kertas. Almarhum tentu saja akan menemui kesulitan untuk membuang sampah-sampah kiriman dari Anda. Banyak kertas nanti di rumahnya sana. Jadi itu bukan ajaran Buddha. Ya, membakar kertas, rumah-rumahan dari kertas, uang-uangan dari kertas, mobil-mobilan dari kertas, itu bukan ajaran Buddha. Itu tradisi mungkin entah dari satu ajaran apa. Dan yang pasti bukan agama Buddha, bukan begitu. Buddha jelas-jelas mengatakan kalau Anda ingin supaya almarhum itu mendapatkan makanan, maka Anda harus berdana makanan yang benar, makanan beneran. Nah, kalau Anda berdananya makanan-makanannya hanya makanan-makanan saja, bukan makanan yang benar, ya dia akan dapatkannya makanan yang nggak benar itu. Sesuai dengan apa yang Anda danakan, itulah yang akan mereka terima. Jadi harus bagaimana, itu tadi ya, segera lakukanlah perbuatan baik, adakan pelimpahan jasa. Untuk melakukan perbuatan baik seharusnya bagaimana? Kalau ada sangga di kota Anda, datanglah kepada sangga. Kenapa? Karena sangga adalah ladang yang paling subur untuk perbuatan baik Anda. Demikian dari saya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Mengenai teori surga neraka, apa itu teori menghayal, tidak mengada-ngada. Kalau zaman dulu gampang, surga tinggal tunjuk di langit, oke. Sekarang teknologi sudah maju, manusia sudah menguasai luar angkasa. Amerika, orang Kristen sudah bolak-balik ke sana, cari surga yang satu tingkatnya tidak dapat. Apalagi kita udah heboh, surganya 32 tingkat. Itu apartemen, apa hotel? Masih ada saya. Ini kan tiap Buddha, tiap agama versinya. Versi surga neraka kan beda-beda. Apa nanti surga itu dihuni ramai-ramai, apa surganya masing-masing? Kristen beda, Islam beda, Buddha beda. Itu.
Katanya Bante tidak bisa ke surga. Di sana tidak ada makan cacai, banyak bidadarinya. Bante bingung. Cukup. Katanya, bukan di ajaran Buddha ya. Di surga sana nanti Anda akan disambut oleh bidadari-bidadari yang cantik, betul ya? Itu ya katanya ya. Berarti surga ya bukan untuk Anda ibu-ibu. Buat apa ibu-ibu dapat bidadari? Surganya buat yang laki-laki aja ya. Semangat. Baik, jadi apakah surga dan neraka ini hanya teori saja seperti yang Anda tadi sudah katakan? Para astronot sudah sampai ke sana kemari, apakah ini hanya bukan khayalan? Surga satu aja nggak ketemu. Apalagi surganya ada 6 kalau di Buddha ya, 6 tambah 6 nanti juga ada surga dari Brahma materi halus, kemudian Brahma ini jadi ada berapa? 26 itu ya. Kalau itu semua dimasukkan ke dalam surga ya, Brahma materi halus dan Brahma non materi. Nah, surga satu aja nggak ketemu apalagi yang banyak gitu. Jadi ini sebenarnya khayalan atau enggak sih? Saya katakan, Anda lihat pikiran Anda sendiri. Mari kita lihat pikiran kita sendiri. Alam semesta ini sebenarnya adalah satu perwujudan dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Ke-31 alam semesta, alam kehidupan ini semuanya sudah ada benih-benihnya di dalam batin kita. Pada satu saat batin kita dipenuhi oleh kebencian yang luar biasa, oleh kemarahan yang luar biasa, maka pada saat itu Anda berada di dalam neraka. Kebencian dan kemarahan Anda pada saat itu tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk terlahir di alam neraka. Pada saat yang lain batin Anda dipenuhi oleh rasa cinta kasih, mudita cita yang luar biasa, ketenang seimbangan, maka pada saat itu Anda serasa hidup di alam-alam Brahma materi halus, non materi. Karena kondisi batin yang demikian tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk terlahir di alam-alam tersebut. Di saat yang lain batin dan pikiran Anda dipenuhi oleh keserakahan, oleh kemelekatan, oleh nafsu-nafsu untuk menikmati nafsu-nafsu indrawi, maka pada saat itu Anda serasa hidup di alam binatang. Kondisi batin yang demikian tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk terlahir sebagai binatang. Jadi alam semesta ini proyeksi dari pikiran kita. Ini adalah hukum alam. Kalau Anda bayangkan saja gelombang-gelombang radio yang ada itu, kalau gelombang radionya itu berisik, maka pasti masuknya ke gelombang radio SW. Betul? Ya. Kalau gelombang radionya agak jernih, masuknya ke MW atau AM. Kalau gelombang radionya itu jernih, langsung masuk ke FM. Betul? Ya, itu hukum alam. Kalau batin dan pikiran Anda itu berisik, maka setelah kehidupan Anda nanti Anda akan masuk terlahir di alam kehidupan SW. Alam rendah. Kalau batin Anda dipenuhi oleh kualitas cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, maka Anda akan masuk di alam kehidupan FM, surga. Jadi ini adalah satu hukum alam. Bukan berarti ada makhluk di atas sana yang membuka pintu surga. Hei, kamu agamanya apa? Buddha. Oh, nggak bisa masuk. Ini surga hanya untuk agama yang lain. Kamu agamanya apa? Bukan Buddha. Oh, surgamu di sebelah sana, pojokan sana. Nggak ada yang mengatur begitu, itu nggak ada. Surga itu adalah alam kehidupan buat mereka yang sudah berbuat baik. Surga itu bukan tempatnya agama. Anda bisa masuk surga tanpa agama. Jadi orang yang tidak beragama pun bisa masuk surga. Nggak ada yang istimewa. Oleh karena itu tadi saya katakan, masuk surga itu nggak istimewa. Sejak saya menjadi biku sampai sekarang kok nggak pernah loh saya mikir masuk surga itu. Bukan tujuan.
Jadi bukan cerita tadi ada penjaga surga membuka pintu menanya, itu hanya cerita. Hanya cerita untuk joke saja. Di kejadian yang sesungguhnya tidak ada yang demikian. Kalau karma atau perbuatan baik Anda itu membuahkan hasil, maka pasti akan membuahkan hasil di alam-alam yang penuh kebahagiaan. Kalau yang membuahkan hasil adalah perbuatan-perbuatan jahat kita, maka pasti akan membuahkan hasil di alam kehidupan yang penuh penderitaan. Ya, jadi ini adalah hukum alam. Tidak ada yang mengatur-ngatur, itu nggak ada. Ya, begitu. Terus kemudian apalagi? Saya rasa sudah dijawab. Surga masing-masing. Ya, apakah ada surga masing-masing? Ya, menurut agama Buddha sih enggak. Enggak. Jadi siapa saja bisa masuk surga. Baik, yang lain? Baik. Tes. Sebelumnya nama saya nama budaya. Nama saya Yanti. Di sini saya ingin bertanya Bante. Kan ada salah satu agama itu menyebutkan percaya adanya mukjizat. Nah, menurut agama Buddha, di agama Buddha ini percaya tidak adanya mukjizat. Terus bagaimana misalnya kalau misalnya mukjizat itu ada, seperti apa contohnya? Terus yang kedua, menurut agama Buddha, pernikahan perbedaan agama itu seperti apa? Terima kasih. Nama saya budaya. Tolong dijelaskan mukjizat itu apa? Apa sih mukjizat? Menurut saya kan di agama lain itu menyebutkan kita percaya adanya mukjizat. Ya, mukjizat itu apa? ada. Apa itu mukjizat? Saya juga makanya saya pengen tanya sama Bante kan saya juga nggak tahu. Terus sedangkan di agama kita itu percaya adanya karma perbuatan kita. Karma perbuatan kita baik, ya kita akan menghasilkan perbuatan yang baik juga di kehidupan yang lalu atau di kehidupan yang sekarang. Karma perbuatan kita buruk, kita akan menghasilkan perbuatan yang buruk juga. Nah, saya ingin tanya itu aja. Iya, Terima makanya kasih. saya nggak tahu mukjizat itu apa. Seingat saya nggak ada mukjizat itu di kitab suci, kata-kata mukjizat. Maksudnya gini Bante, mungkin ya nanti aku coba bantu ya. Kalau di agama lain itu ada suatu hal yang tiba-tiba yang tidak masuk akal, yang membuat kita bahagia. Misalnya lagi banyak utang gitu ya. Terus ada bisikan dari mana gitu ya. Terus dapat keajaiban, menemukan apa, harta atau apa, karena diberikan mukjizat dari Tuhan gitu. Terus misalnya juga saya pernah dengar, misalnya waktu itu ada seorang ibu ya, anaknya tertimpa mobil, dan dengan berdoa dia bisa ngangkat itu mobil. Nah, itu katanya mukjizat dari Tuhan gitu. Jadi diberi oleh satu makhluk gitu. Nah, kalau saya itu yang jadi makhluk tersebut ya, seperti yang saya katakan, Anda semua saya bikin kebahagiaan. Saya kasih uang 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun. Semua itu saya kasih, nggak pilih kasih. Jadi semua kita bahagia, oke? Ya. Saya akan bikin semua makhluk di alam semesta ini bahagia terus. Apakah ada yang demikian? Tentu saja tidak. Kalau di kita itu enggak. Kita kan mewarisi karma kita sendiri toh. Ya. Jadi kalau kita enggak percaya yang demikian-demikian itu. Ya. Bahkan ada, maaf ini waktu saya di Singapura, itu ada tetangga-tetangga kita itu bahkan mengajak berdiskusi dengan saya, mencoba membuktikan bahwa mukjizat itu yang seperti Anda sebutkan tadi itu ada. Banyak loh Bante, orang kena kanker sembuh. Ya. Terus orang sakit apa sembuh gitu kan. Nah, saya bilang, lah di Myanmar juga banyak yang gitu, mereka nggak percaya yang gitu-gituan tapi sembuh juga. Nah, yang pendapat demikian ini kan sifatnya spekulatif, tidak bisa dibuktikan, betul? Apakah benar itu datang dari ada yang memberi kesembuhan? Apakah betul demikian? Kan nggak bisa dibuktikan. Makanya kemudian saya bilang begini, oke begini aja deh, Buddhism itu kan senang mengandalkan rasio, akal. Gini aja deh, kalau memang benar ada yang bisa begitu, mari kita panggil atau kita cari satu orang yang tangannya sudah diamputasi,
sudah potong, tangannya patah gitu ya, amputasi tahu ya. Kemudian dicari mukjizatnya, bisa nggak tumbuh lagi gitu. Belum ada tuh Bante ya. Kalau tangannya ini ya bisa tumbuh lagi, kan seharusnya kan nggak sulit kan, kalau memang benar yang tadi itu bisa memberi sesuatu kan sebenarnya nggak sulit. Sulit nggak kira-kira? Enggak Harusnya kan? Seharusnya kan nggak sulit. Saya bilang ke orang tersebut, ya mari kita cari orang yang tangan atau kakinya sudah diamputasi, kemudian kita doa minta ini tangannya muncul lagi. Nah bisa nggak? Mari kita buktikan. Nah, dia akhirnya malu-malu kucing pamit, mau pulang katanya. Mau tanya dulu itu, berdiskusi lagi biasanya Bante. Bener Buddhism tidak percaya yang demikian. Saya ini 5 tahun di Myanmar, saya menyaksikan ada orang kena kanker rahim, ya, itu dia bermeditasi sembuh loh, sembuh. Kalau cuman migrain itu banyak kasus-kasus begitu sembuh. Orang sakit apa sembuh itu banyak dengan bermeditasi. Enggak minta-minta. Buddha mengatakan pada saat batin dan pikiran Anda bersih, murni, maka pada saat itu penyakit pun akan hilang. Penyakit pun akan hilang. Anda bayangkan, kita ini kalau pas di hutan, itu makan itu sehari hanya sekali loh. Bahkan kadang tidak jarang sehari sekali itu pun hanya mungkin 3 sendok, 4 sendok aja makan itu. Nah kalau di ilmu kesehatan mungkin tidak bisa menganalisa, apa bisa orang yang makan sehari hanya 3 sendok, 4 sendok bertahan selama 1 tahun? Gak mungkin. Tapi ya, saya bisa mengatakan bahwa Bante-Bante yang demikian itu sehatnya luar biasa. Kita kalau berlatih begitu kan, tapi batin ini sehat. Kenapa? Karena batinnya bersih, murni. Jasmaninya pun sehat. Jasmaninya sehat. Jadi apalagi tadi pertanyaannya apakah kita ada mukjizat? Ya kita begitulah penjelasannya ya. Kemudian yang kedua, nikah beda agama itu diperbolehkan enggak? Kalau menurut ajaran Buddha boleh, malah saya anjurkan Anda semua untuk nikah dengan orang yang non Buddhis. Habis itu digelitikin yuk ke wihara yuk. Ya, demikian dari saya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera juga kepada Romo Ibu semua. Kita dengan singkat bertanya kepada Bante, katanya boleh aja Buddhis sama agama lain nikah, tapi dengan syarat kalau sudah harus dikritikin. Tolong bisik-bisik dari Romo, bagaimana cara ngeritikin karena musuh nol. Nah, mudah kita. Nah, itu yang satu. Yang kedua, tolong jelasin kritikin itu apa dan seperti apa. Yang kedua apa? Yang kedua, Bante tadi bilang kalau mendoakan orang sakit 3 hari labas, doain lagi 4 hari bablas. Tapi ada lagi Bante, bukan Bante, ibu kita sendiri ini belum 49 hari didoain Romo Talen pun bablas 3 hari. 3 hari. 3 hari. Bablas. Udah ada ya. Habis itu ya Bante, ini malamnya ibu kita masih bisa bicara pelan-pelan. Pak, tolong panggil anak saya kecil namanya Meta. Ngapain suruh baca parita di dekat telingan sebelah kanan? Kita bacakan, saya sebagai suaminya enggak mau Bante, lain-lain enggak Bante. Nah kenapa kalau ada yang kecil? Ya tahu sendirilah. Nah, habis itu cerita saya ini tidak perlu obat. Karena apa? Saya sudah ketemu sama Sang Buddha, sudah dada. Nah, mimpi juga itu bilang sama siapa ya? Dulu itu pernah cerita. Oh itu, nah itu ada istrinya. Cerita juga. Katanya dia sudah ketemu sama Sang Buddha, sudah dada.
Habis itu malam Kamisnya itu kita bawa pulang, nggak mau, minta hari Sabtu. Nah, setelah kita bawa pulang, akhirnya sampai di rumah meninggal. Dan yang saya tanyakan, seperti apa mimpi dan cerita ibu tadi, minta didoakan, ya biarpun bablas, mungkin sudah kontraknya habis ya. Nah itu saya sudah ikhlas lah istilahnya. Nah itu seperti apa mimpi ibu kita seperti itu, mungkin betul atau tidak saya nggak tahu. Kepengen minta jelas sama Bante, mimpi ketemu Sang Buddha, dia sudah dada. Nah seperti itu. Terima kasih, Namo Buddhaya. Ini istri beliau ya. Oh, jadi nggak hanya, jangan pernah minta doa dari saya dan Romo Talent ya. Nanti bablas sangine nanti. Baik, yang pertama adalah kita memperbolehkan nikah beda agama gitu, kemudian kita gelitikin. Bagaimana cara kita menggelitikin tetangga kita atau istri suami Anda yang berbeda agama supaya tertarik dengan ajaran Buddha? Tentunya cara menggelitikinya adalah dengan menunjukkan kepada orang tersebut perilaku Anda, kepribadian Anda, sehingga perilaku sifat kepribadian Anda bisa menginspirasi orang di sekeliling Anda. Kalau Anda ini adalah manusia yang bijaksana, orang akan terinspirasi. Wah, jadi umat Buddha itu begitu ya, bebas merdeka ya. Tidak harus menggantungkan kehidupannya pada makhluk yang maha oke. Umat Buddha itu adalah tuan daripada kehidupan mereka sendiri. Sungguh damai, sungguh bahagia. Nah jadi begitu cara menggelitikinya. Tetapi kalau Anda mempunyai istri yang beragama lain, Anda beragama Buddha, setiap hari Anda marah-marah terus, setiap hari Anda ngedumel terus, merengut terus, ya gimana orang akan terinspirasi? Saya ini di keluarga besar saya adalah yang pertama memeluk agama Buddha. Yang lainnya tadinya 4 adik saya, orang tua saya non-Buddhis. Saya yang pertama. Setelah beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, ternyata saya menginspirasi mereka. Sekarang mereka jadi hormat dengan ajaran Buddha. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sejak saya beragama Buddha, memakai jubah, mereka bisa melihat bahwa saya adalah orang yang bahagia. Saya adalah orang yang sudah jarang sekali marah, selalu bisa memberikan nasihat-nasihat yang penuh kebijaksanaan, tidak pernah menekankan kepercayaan buta, membuka wawasan mereka, membuka kebijaksanaan mereka sehingga menginspirasi mereka. Dan saat ini adik saya yang paling kecil juga beragama Buddha. Nah ini caranya begitu, bukannya dipaksa-paksa. Tunjukkan dulu kualitas Anda bahwa Anda adalah seseorang yang bahagia sehingga Anda bisa menginspirasi orang di sekeliling Anda. Kemudian masalah doa 4 hari tadi, ibu Anda tadi didoain Romo Talent. Bablas setelah beberapa hari ya. Bukan salah yang memberi doa sebenarnya. Kesalahan ada pada pesawat televisi Anda. Jadi bukan salah siapa-siapa ya. Kemudian mimpi yang begitu itu apa artinya? Mungkin saja itu adalah pertanda-pertanda ya, pertanda yang baik buat istri Anda untuk terlahir di alam yang penuh kebahagiaan. Pada saat seseorang itu mau meninggal, itu paling tidak ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang pertama adalah gati nimita. Gati itu tempat tujuan, nimita itu tanda. Tanda tempat tujuan di mana Anda akan terlahir. Misalkan Anda akan terlahir di alam surga, maka yang muncul adalah para dewa atau kereta-kereta dari dewa atau istana-istana yang megah begitu. Itu adalah tanda-tanda kelahiran yang baik seperti yang kemarin sudah saya sebutkan. Atau juga mungkin ada yang disebut sebagai kama nimita. Kama itu perbuatan, nimita itu tanda perbuatan. Kalau Anda itu seorang dokter, mungkin Anda kalau dicerita di kitab suci itu ya, seseorang yang pekerjaannya menjagal binatang ya, maka yang muncul pada saat itu golok.
maka ini tanda-tanda yang tidak baik, ya, karena itu akan memberikan kehidupan yang penuh penderitaan buat orang tersebut. Jadi dengan bertemu Buddha, say goodbye to Buddha, mungkin saja itu adalah tanda-tanda yang baik, ya Bapak. Jadi berbahagialah istri Anda mendapatkan tanda-tanda yang baik. Demikian dari saya. Ngomong dulu. Selamat malam Bante, nama budaya. Begini Bante, saya mau nanya. Sering saya jumpai di umat-umat kita, sering ngomongnya kalau di Islam itu kan ada insya Allah ya. Masa di wihara kita ada ngomong insya Buddha. Sering saya jumpai gitu. Apa itu pantas itu? Masa nyontek dengan agama seberang? Itu dua Bante. Apa kita percaya doa untuk pengikisan karma buruk untuk orang yang meninggal, kita bacain Sukawati Wiyuhadarani, apakah itu pasti dikabulkan? Terus yang ketiga, bagaimana caranya Bante, anak-anak kita waktu masih kecil, dia sekolah minggu, sekolah gabi ya. Ternyata dia sudah besar, dia dapat jodohnya agamanya seberangan. Nah itu bagaimana tuh Bante solusinya? Nah itu, terima kasih Bante. Baik, yang pertama ada insya Buddha, apakah itu dibenarkan? Buddha itu sudah tidak bisa memberi apa-apa. Nah, ini hebatnya. Saya itu sejak menjadi umat Buddha itu ya, wah ini benar-benar ajaran yang luar biasa ini. Pada awalnya kan saya bukan umat Buddha, umat tetangga. Pada awalnya saya dijanji-janjiin gitu kan. Nah pada saat belajar agama Buddha dan berlatih, Buddha nggak pernah janji-janjiin saya loh. Buddha nggak pernah menjanjikan Anda semua, kalau Anda beragama Buddha, maka Anda semua akan ditolong oleh Buddha untuk masuk surga. Buddha nggak pernah berkata demikian, nggak janji. Tetapi sejak saya mengenal Buddha, dengan tidak diberikan janji-janji yang demikian itu, Buddha tidak bisa memberi bantuan apa-apa karena sudah di nibbana, saya malah jatuh cinta. Karena menurut saya ini yang paling masuk akal gitu. Jadi saya malah makin senang dengan ajaran Buddha. Jadi seperti seolah-olah terasa yang tadinya itu nafasnya itu sesak, itu mendadak jadi punya nafas yang wah lega sekali. Karena sejak saya menjadi umat Buddha, saya adalah tuan daripada kehidupan saya sendiri. Sebelumnya saya adalah Buddha dari kehidupan saya sendiri. Anda pengen jadi Buddha atau pengen jadi tuan? Tuan, nah jadilah agama Buddha. Karena memberi Anda kebebasan untuk membentuk kehidupan Anda sendiri. Anda ingin bahagia atau Anda ingin menderita, itu tergantung dari perbuatan Anda sendiri. Ini adalah ajaran untuk orang dewasa. Bukan ajaran untuk anak-anak yang diberi, kalau kamu diiming-imingin permen, kalau kamu pengen masuk surga, lakukanlah ini ya, ini kayak kasih permen gitu. Ini ajaran yang cukup mendewasakan. Jadi tidak ada ya insya Buddha, karena Buddha itu sudah tidak bisa memberikan bantuan apapun. Yang bisa memberi bantuan kepada Anda adalah Anda belajar Dharma, Anda mempraktekannya. Itulah karma Anda, perbuatan Anda, itu adalah tempat Anda untuk berlindung. Ya. Perbuatan kita sendiri, kita menciptakan surga kita sendiri, kita menciptakan neraka kita sendiri. Ya, jadi kalau ini kata-katanya bagaimana? Apakah insya Buddha? Janganlah, jangan ikut-ikut. Ya, nanti itu kita jadi mempunyai pandangan yang keliru lagi, pandangan yang salah. Ya, jangan ikut. Jadi ya paling begini, semoga karma Anda bisa mendukungnya. Saya ingin jadi kaya, semoga karma kamu bisa mendukungnya. Ya, tidak ada makhluk yang bisa memberi. Kemudian masalah doa-doa Sukawati atau bagaimana, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu karena doa-doa tersebut adalah dari aliran Mahayana, ya. Dan saya bukan aliran Mahayana, tapi aliran Lebih asik Hahayana ya. Masih apal ya ibu-ibu ya. Kita semua aliran apa? Ya, saya tidak tahu. Kemudian kalau anak-anak jadi berpindah agama, ini kenapa ini Bante? Satu, kita harus tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mendidik anak sejak kecil?
Mungkin juga kita dari sejak dia lahir sampai terakhir dia memeluk agama Buddha, kita tidak mampu memberi inspirasi kepada anak-anak kita. Saya pernah bertemu dengan salah satu pengusaha nomor 1 di Indonesia, di mana anak-anaknya semuanya berpindah masuk ke agama tetangga. Setelah dia berdiskusi dengan saya kemudian mengatakan, nah itu salah Anda sendiri, karena Anda tidak mempunyai waktu, sibuk ngurusin bisnis Anda, sehingga tidak sempat menunjukkan kualitas-kualitas positif Anda kepada anak-anak Anda. Jadi wajar saja kalau Anda mencari tempat yang lain. Mereka mungkin melihat Anda bukan sosok yang baik, bukan figur yang baik buat mereka. Mereka mungkin melihat bahwa, oh kalau aku beragama Buddha maka aku akan jadi seperti papaku. Pengusaha nomor cukup terkenal di Indonesia, saya bertemu dengan dia. Jadi satu, kita lihat apakah kita sudah cukup baik juga. Kedua, tentunya itu karmanya anaknya itu sendiri. Karma sang anak itu sendiri tidak cukup kuat untuk bertahan menjadi umat Buddha. Ya, jadi bagaimana kalau kejadian tersebut terjadi atau menimpa di keluarga kita, ya sudah. Terimalah dengan lapang dada, penuh kebijaksanaan, jangan marah-marah. Ya, terimalah dengan penuh kebijaksanaan. Ya, memang harus demikian, ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, jangan khawatir. Kalau kehidupan yang saat ini anak tersebut belum bisa menjadi umat agama Buddha, kita yakin kehidupan depan dia pasti jadi umat Buddha. Karena kalau anak tersebut satu saat harus mencapai nibbana, dan tidak ada jalan lain untuk mencapai nibbana selain menjadi umat Buddha. Yang lain tidak bisa masuk ke nibbana. Betul? Ya? Oke. Demikian dari saya. Yang lain? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya Bante. Nama saya Hongki. Saya mau tanya, kan banyak muda-mudi sekarang ini kalau udah masalah jodoh tadi kan dapat dari tetangga sebelah. Kalau dapat dari tetangga sebelah tuh pasti, wis, gue pengen kesana aja lah, ada cewek gue, kata dia kan. Maksud saya tuh kayak mana caranya supaya kita tuh punya pondasi kuat buat di agama Buddhis. Kalau saya berpikir sih, saya terlahir dari agama Buddha, saya pun harus menutup mata dengan agama Buddha. Gitu kan. Habis itu apakah kita mendapatkan karma buruk kalau kita ke tetangga sebelah kayak gitu, Bante? Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi ya, dapat pacar dari tetangga, akhirnya perginya ke tetangga terus ya. Gak apa-apa, pergi aja ke tetangga. Inspirasilah semua orang yang ada di tetangga-tetangga kita. Akhirnya mereka jadi ikut Anda. Ya, tunjukkan bahwa Anda mempunyai satu karakter yang positif, kepribadian yang cukup bagus, sehingga orang lain akan menghormati Anda, menghormati agama Anda. Saya ini di teman-teman sekolahan dari SD sampai universitas, saya hanya mempunyai teman yang beragama Buddha satu aja, yang lainnya agama tetangga gitu ya. Tapi pada saat reuni gitu, wah, semua pada di sekeliling saya terinspirasi. Jadi sekali lagi, Anda harus mampu menunjukkan kepribadian Anda yang positif. Kalau Anda harus ke sana mengikuti pacar Anda, ke sana aja. Berlagak seperti bintang film gitu. Supaya bisa menginspirasi mereka. Nggak apa-apa ya. Nanti satu saat mereka akan juga mengikuti Anda. Demikian, jadi kira-kira begitu yang bisa disampaikan. Ada yang lain? Tadi pertanyaannya, kalau menurut mereka pindah agama itu, kalau di lain kan murtad dosa gitu ya. Nah kalau di Buddhis bagaimana? Begitu tadi ya? Kalau pindah agama bukan murtad, bukan dosa, nggak apa-apa pindah agama. Tetapi sayang ya, seperti cerita bekas biku kemarin, inget nggak? Masih ingat cerita bekas biku?
Hanya orang-orang yang tidak bijaksana yang mampu atau mau menurunkan derajatnya sendiri. Baik, demikian dari saya. Yang lain. Begini Bante, di zaman kejayaan kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan kerajaan Salendra, di mana pada saat itu perkembangan agama Buddha sangat pesat. Itu bisa dibuktikan dengan keberadaan Candi Borobudur. Yang kami pertanyakan Bante, pertama, mengapa di abad ke-20 ini perkembangan agama Buddha sangat merosot dan menjadi sangat minoritas? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk memajukan umat Buddha pada saat ini? Yang ketiga, ataukah tiket masuk ke surga itu sangat besar dalam ajaran agama Buddha? Terima kasih Bante. Ataukah besar tiket masuk ke surga dalam agama Buddha ini? Baik, ya. Tes. Kenapa? Sepertinya sound sistemnya bagus masih. Bagus ya. Jadi kenapa di abad ke-20 ini agama Buddha merosot? Enggak, kalau saya bilang di negeri kita kan, kalau saya bilang malah naik. Kan agama Buddha baru muncul lagi tahun 55 kan. Ya. Ya memang dulu sempat ratusan tahun, 500-600 tahun lenyap dari bumi Nusantara, tetapi sejak tahun 55 sampai sekarang kan kita eksis. Ya, pelan-pelan sudah mulai satu persatu rakyat Indonesia tersadarkan, mengerti, menemukan intan permata yang sempat lenyap di bumi Nusantara ini. Nah, kalaupun sampai saat ini perkembangannya itu belum sempat maksimal, itu sekali lagi ternyata kalau menurut saya seperti yang kemarin juga ada waktu bulan lalu kita adakan satu rapat evaluasi gitu, saya sampaikan bahwa masa depan Buddhism, masa depan agama Buddha di Indonesia itu terletak pada pendidikan Buddhis di Indonesia. Kalau kita semua ini memperhatikan pendidikan Buddhis, agama Buddha di Indonesia, maka di situ akan ada kemajuan. Tetapi kalau kita mengabaikan pendidikan seperti apa yang kita adakan saat ini adalah pendidikan yang sangat berguna untuk menyadarkan umat, untuk memberi kebijaksanaan kepada umat. Kalau umat Buddha itu hanya cung cep begitu, ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat kebijaksanaan apa-apa, sehingga akhirnya gampang tergerus oleh arus-arus dari tetangga. Ya, karena Anda tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup, sehingga keyakinan Anda kurang teguh juga. Oleh karena itu saya katakan bahwa masa depan kita itu tergantung kepada dunia pendidikan Buddhis. Untuk itu, kabar gembira yang ingin saya sampaikan bahwa pada tanggal 18 Februari, 3 bulan lagi, tahun depan akan dibuka untuk pertama kalinya sejak Buddhism berkembang lagi di Indonesia tahun 55 sampai sekarang, akan dibuka satu-satunya dan yang pertama Universitas Abhidhamma di Jakarta. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dari Sangga Agung Indonesia, bekerja sama tentunya atas dukungan dan support dari Majelis Budayana Indonesia dan seluruh keluarga besar Budayana Indonesia. Ini yang pertama, belum ada di Indonesia Universitas Abhidhamma, itu belum pernah. Dan juga saya akan membuka kelas-kelas terstruktur untuk anak-anak, remaja dan umum di Jakarta. Kelas terstruktur itu kita sudah menggodok kurikulumnya di antara 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi anak-anak, remaja dan para orang dewasa yang belajar di sana akan belajar secara terstruktur dari semester pertama sampai kira-kira mungkin maksimal 5 tahun. Pelajarannya itu bertahap akan kita berikan. Nah, dengan melakukan hal-hal yang demikian ini, kita bisa berharap bahwa pada satu saat Buddhism akan berkembang lagi. Hanya dengan pendidikan. Nah, cuman masalahnya umat Buddhis di Indonesia itu aneh. Kalau tidak salah tadi saya bercakap-cakap dengan salah satu umat, sebenarnya secara finansial itu kemampuan umat Buddhis di Indonesia itu cukup kuat. Betul?
cukup kuat. Tetapi lihat saja, kemampuan finansial dari umat Buddhis Indonesia itu tidak diarahkan ke arah yang benar. Uangnya hanya bangun wihara di sini, bangun wihara di sana, bangun tempat ini di sini, bangun tempat itu di sana. Anda lihat berapa banyak wihara dan tempat-tempat meditasi yang kosong. Nah, kalau yang begini ini dananya itu dimanfaatkan untuk membuat universitas Buddhis, kan luar biasa. Kita ini satu-satunya agama yang belum mempunyai universitas. Universitas Katolik itu banyak. Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Katolik Parahyangan, universitas agama lain pun banyak. Bahkan saya dengar di Bali juga ada universitas Hindu ya. Mana ada universitas Buddha? Nggak ada. Artinya universitas yang dikelola oleh orang Buddha yang mengajarkan fakultas-fakultas ekonomi, teknik dan lain sebagainya belum ada. Yang ada itu sekolah tinggi agama Buddha, hanya mengajarkan agama Buddha aja. Nah coba, ini kan satu hal yang Anda semua harusnya juga mulai bisa melihat bahwa oh iya ya, mari kita galang kekuatan umat Buddha di Indonesia untuk bisa lebih terarah lagi. Saya ini bicara begini tidak hanya bicara, saya sudah melakukannya sendiri. Sejak 4 tahun yang lalu, sejak saya lulus pendidikan sarjana agama Buddha saya, sejak lulus dan saya mulai mempunyai murid-murid seperti ini di Singapura, di Malaysia, itu saya mulai memikirkan pendidikan Buddhis di Indonesia. Jadi sejak 4 tahun yang lalu saya memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang ingin belajar Dhamma di luar negeri. Seperti yang Anda, sayang sekali Anda belum sempat ketemu, di atas itu ada 2 samaneri. Bulan depan itu mau kita kirim untuk belajar ke Sri Lanka. Jadi saya nggak hanya bicara menyampaikan pada Anda, tapi saya juga sudah bergerak, setiap tahun kita kirim. Memang ini seperti investasi jangka panjang. Saya bekerja begini, mempunyai program begini, hasilnya mungkin akan saya bisa lihat 10 tahun ke depan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kita mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau nggak ada yang memulai, mau kapan lagi? Nah coba bayangkan, kalau saya yang seorang diri bisa mampu mengirimkan anak-anak ke luar negeri, ya mungkin 5 atau berapa, bayangkan kalau Anda semua itu bersatu padu. Anda mungkin bisa mengirim 1 tahun 100 orang. Kan bagus belajar ke luar negeri. Kalau saya ngirim 100 kan nggak kuat. Kalau Anda kan bisa. Jadi ini harus juga dipikirkan secara matang bahwa kalau kita ingin mengembangkan Buddhism di Indonesia, maka pendidikan itu penting. Semakin banyak orang yang berpendidikan tinggi, sarjana-sarjana Buddhis, maka akan semakin banyak penceramah-penceramah yang bisa membabarkan Dhamma di seluruh wilayah pelosok Nusantara. Di masa depan mudah-mudahan akan makin banyak Bante-Bante Keminda yang lain. Saya pernah diberi satu ucapan sama salah satu umat Buddhis yang cukup senior di Indonesia, Bante. Sebenarnya ya, kelas Abhidhamma Med isi Bante ini sudah bisa masuk muri. Karena selama ini kelas Abhidhamma itu paling banter hanya dihadiri oleh 50 orang, 70 orang, nggak sampai 100. Tetapi seperti yang saya adakan di Pekanbaru, kelas Abhidhamma yang saya adakan itu katanya itu antara 800 orang sampai 1000 orang. Maka kata umat tersebut, ini pantas ini masuk muri. Jangan, nggak usah bicara di Pekanbaru, sekarang aja ini berapa ratus orang. Iya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa Anda semua ratusan orang bertahan? Saya sering berkali-kali berkata kepada panitia, kelas Abhidhamma di Metro ini spesial, khusus. Karena apa? Dihadiri oleh para peserta yang rumahnya jauh-jauh. Dan Anda masih tetap aja datang. Berbeda dengan tempat lain, itu hanya satu kota. Pekanbaru ya udah Pekanbaru situ aja. Menuju ke tempat kelasnya itu cepat, 1 jam mungkin nggak ada sampai.
Di kota-kota lain juga begitu, tapi di metro ini ada yang di mana? Kota Bumi. Ada yang di mana lagi? Masih datang juga. Ini adalah bukti bahwa Abhidhamma. Iya. Terima kasih. Nah, Anda bisa bayangkan kalau anak-anak kita yang sudah saya kirim untuk belajar ke luar negeri, kalau mereka bisa membabarkan dharma seperti sekarang ini, Anda bisa bayangkan. Kalau kita mempunyai 10 pembabar dharma yang berkualitas, hari ini Bante Keminda di metro, pada hari ini juga misalkan Bante yang lain yang lulusan luar negeri membabarkan dhamma di Jakarta, pada hari ini juga yang lainnya di kota lain, ada 10 kota yang berbeda, maka Indonesia akan gegap gempita. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama memikirkan pendidikan Buddhis di Indonesia. Demikian dari saya. Baik. Tiket ke surga yang belum ya? Apakah bagaimana itu tiket ke surga kaitannya dengan kita ini tiket ke surga? Ya seperti yang tadi saya katakan. Kalau Anda berbuat baik, perbuatan baik Anda itu berbuah, maka akan berbuah kehidupan di surga. Tidak perlu minta tolong, lahirkan saya di surga, tolong ampuni saya, nggak perlu. Kita cukup dewasa, ya. Kita bukan anak-anak kecil lagi, betul? Nggak perlu minta tolong, nggak perlu minta ampun. Kita tahu sendiri perbuatan kita baik atau buruk. Kita tahu, kita jaga terus perbuatan baik kita. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan kepada Anda, tidak ada yang bisa memberi ampun kepada Anda selain Anda sendiri. Terima kasih. Dihapusin juga nggak bisa Bante ya? Dihapusin dosanya juga nggak bisa ya? Nggak bisa.